Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Mbah sekalian, video ini sengaja Mbah buat karena dalam beberapa kali kesempatan konsultasi via pribadi, ini Mbah menemukan banyak sekali di antara sahabat-sahabat sekalian yang tidak menyadari bahwa dirinya atau di tubuhnya ini ada pengaruh energi negatif semacam kiriman santet, pelet, telur, sihir, guna-guna, dan yang sejenisnya. Nah, memang ada juga sebagian yang sudah menyadarinya tetapi tidak tahu bagaimana cara membersihkan dirinya dari pengaruh-pengaruh energi negatif tadi. Nah, dalam kesempatan ini Mbah akan menyampaikan beberapa ciri bahwa orang itu jatuh cinta disebabkan karena pengaruh sihir, pelet, gendam, guna-guna, dan yang sejenisnya, dan bagaimana solusinya, bagaimana cara kita membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh energi negatif tersebut. Baik, yang pertama yaitu biasanya timbul rasa cinta, rasa kangen, atau rindu yang secara berlebihan di dalam hatinya. Lalu yang kedua, timbul perasaan sedih atau ingin menangis, kemudian bingung, gampang marah yang sebetulnya tidak jelas alasannya. Yang itu semua dirasakan datang dan perginya ini secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, biasanya terasa sakit di bagian tubuh tertentu, khususnya pusing atau pening ya di bagian kepalanya, dan khususnya saat muncul perasaan kangen atau ingin ketemu dan seterusnya. Lalu yang keempat, biasanya yang bersangkutan ini susah tidur dan atau sering terjaga di malam hari. Kemudian yang kelima, ini biasanya semakin menurunnya nafsu makan. Jadi selera makannya ini semakin menurun, semakin tidak berselera, dan semakin jarang makan. Lalu yang keenam, ini biasanya juga sering mimpi buruk yang cenderung berulang-ulang. Jadi misalkan kemarin pernah mimpi buruk, kemudian esok harinya atau lusanya atau di kemudian hari ini mimpi buruk yang cenderung sama. Nah, ini juga termasuk salah satu ciri khasnya. Kemudian yang ketujuh, biasanya tubuhnya ini sering merasa lemas, letih, lemah, lesu, atau tidak enak badan ya. Tetapi seketika ini bisa sehat saat yang bersangkutan ini bisa ketemu atau setidaknya menghubungi orang yang selama ini difikirkannya atau yang mungkin diduga telah mengirim pengaruh pelet, sihir, guna-guna, gendam, dan yang sejenisnya. Lalu yang kedelapan, ini biasanya semakin menurunnya kualitas ibadahnya ya. Yang bersangkutan ini biasanya semakin malas
beribadah. Berikutnya yang kesembilan, biasanya etos kerjanya atau semangat kerjanya ini semakin menurun dan kurang konsentrasi ya. Kemudian ciri yang ke-10, biasanya yang bersangkutan ini selalu mengiyakan semua perkataan-perkataannya, kemauan-kemauannya. Dan jika ada perasaan ingin menolaknya, ini justru akan timbul rasa sakit ya, atau pusing atau pening di kepalanya. Ini salah satu ciri khasnya ya. Lalu yang ke-11, biasanya hembusan nafasnya ini tidak teratur dan sering menghela nafas panjang. Dan ciri yang ke-12 atau yang terakhir, biasanya yang bersangkutan ini auranya negatif ya, wajahnya kusam atau suram. Nah, ini biasanya menurut pandangan orang lain. Tentu saja yang bersangkutan sendiri tidak akan pernah merasakan hal itu. Nah, itulah tadi ke-12 ciri bahwa seseorang itu di dalam tubuhnya kena pengaruh energi negatif sejenis santet, pelet, sihir, guna-guna, dan yang sejenisnya. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama, tentu saja yang bersangkutan ini harus sering-sering diruqyah, gitu ya. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca istighfar, kemudian sholawat Nabi, dan tutuplah dengan doa anti sihir, anti pelet, anti gendam, anti guna-guna, dan yang sejenisnya, yaitu sejenis hizib sakron atau hizib bahar atau hizib nasr atau hizib nawawi dan hizib-hizib yang lainnya. Nah, hizib ini termasuk jenis amalan yang keras dan berkhotam. Oleh karena itu, saran Mbak kudu diguroke. Tegese yang bersangkutan ini harus ada yang membimbingnya. Setidaknya ada yang menjelaskan, yang ngasih tahu adab dan tata cara pengamalannya ya. Supaya apa? Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini nanti bisa teratasi. Dan yang ketiga, jika pengaruh sihir, pelet, gendam, guna-guna atau energi negatif tadi ini sudah terlalu kuat, sudah terlalu mendalam, ya mendarah daging di tubuhnya, maka harus dibersihkan. Ya, mau tidak mau harus buka aura dan dibersihkan lalu dipagari. Nah, untuk poin yang ketiga ini, jika sahabat-sahabat memang memerlukan bantuan Mbak, silakan saja hubungi admin di 0812 3030 650. Nanti akan Mbak bantu dengan prosedur atau ketentuan yang sudah dibuat oleh admin Mbak. Baik, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Mbak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.